Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari yang indah ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu, puji Tuhan. Saudaraku, kita sering menyalahkan Tuhan karena keadaan yang kita hadapi. Tetapi kita lupa jikalau sebenarnya Tuhan itu sempurna di dalam segala perbuatannya, saudara. Pemazmur berkata, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Saudara, di Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 yang merupakan ayat nats di atas, kita juga diingatkan jikalau rancangan dan jalan kita bukan rancangan dan jalan Tuhan, saudara. Di sana dijelaskan jikalau Tuhan itu tidak terbatas, tetapi manusia terbatas. Tuhan tahu akhir dan awal kisah hidup kita. Sementara kita hanya melihat sebagian kecil, bagian dari hidup kita sendiri. Dia tahu alasan dari semua keadaan terjadi. Sementara kita tidak mengerti, saudara. Saudara, kita sering bertindak seumpama seperti anak-anak. Kita selalu berpikir tahu lebih banyak daripada orang tua kita. Walaupun tidak disangkali, jikalau orang tua tahu lebih banyak. Saat kita berpikir jikalau Tuhan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan, mari kita lihat sekeliling kita, saudara. Bukankah Allah sudah menciptakan segala sesuatu begitu indah, dan Allah berperan utama untuk kelangsungan kehidupan manusia? Saudaraku, Tuhan sendiri menjanjikan pertolongan atas kita ketika kita berada di dalam masa sulit. Jadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Di dalam beberapa ayat Alkitab, Tuhan menyampaikan betapa besar kasih-Nya atas semua orang. Di antaranya adalah, yang pertama, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi situasi kita, saudara. Sebagai orang Kristen, kita akan dipenuhi dengan beragam masalah. Masalah-masalah ini diizinkan terjadi sebagai bentuk ujian akan iman kita. Tetapi, sekalipun kita harus menanggungnya, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk menghadapinya. Dengan mengandalkan Tuhan menghadapinya, kita pasti akan menang, saudara. Yang kedua adalah, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Saudara, kita bisa bersuka cita dan bersyukur
karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan selalu menyediakan damai sejahteranya bahkan saat kita harus kehilangan dan terluka. Di dalam situasi yang tidak memberikan harapan dan tanpa jalan keluar, kuasa Tuhan tetap bekerja, saudara. Sewaktu kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, Dia mengingatkan kita untuk bergantung kepadanya. Sekali lagi saudara, kita perlu memahami bahwa cara manusia bertentangan dengan caranya Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak adil kepada ciptaannya. Sebaliknya, Dia adalah Allah yang menjanjikan perlindungan atas kita umatnya. Saudaraku, dalam Mazmur dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudaraku, di dalam mengarungi kehidupan ini seringkali kita sulit mengerti dan memahami bagaimana jalan Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, jalan-jalan Tuhan tidak terselami. Lalu bagaimana kita bisa mengikuti jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami tersebut, saudara? Bagaimana kita bisa menyelaraskan pikiran kita yang terbatas ini dengan pikiran Tuhan? Kita dapat menyelaraskannya hanya dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Firman ini berkata bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Artinya, jalan Tuhan pasti lebih benar daripada jalan yang kita rancang sendiri. Karena Tuhan memberikan jalan-jalan itu pada umatnya atas dasar kasih, setia, dan kebenarannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, saat kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan, maka kita tidak akan pernah kehilangan jalan-jalan Tuhan. Tanamkanlah dalam hati dan ingat selalu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Pasti akan ada jalan yang terbuka buat kita, yaitu jalannya Tuhan. Saudaraku, mari hari ini, hari yang baru Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita tanamkan dalam hati, yakini bahwa hari ini Tuhan pasti memelihara kita. Mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan mari kita mengikuti setiap jalan-jalan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa jalan Tuhan bukan jalan kami, bahwa kami untuk selalu ikut jalan-Mu ya Tuhan, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, kerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu ya Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, bangsa kami, yang saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan pulihkan negeri kami Indonesia. Di doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita sepanjang hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.